Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita hari ini. Kebenaran firman Tuhan terambil dari Markus pasal 7. Saya rindu membagikan untuk kita mulai ayat 24. Saya akan membaca Markus pasal 7 ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Seorang ibu menghampiri Yesus karena dia mendengar bahwa Yesus datang ke kota mereka. Dia berjuang mencari Yesus sampai berjumpa dengan Yesus, walaupun kita lihat Yesus tidak memberitakan sebelumnya. Tidak ada pengumuman, tidak ada flyer, tidak ada aba-aba yang lain, tidak ada spanduk bahwa Yesus akan ada di kotanya. Tetapi perempuan ini mendengar, wah ini ya ceritanya ada bocor ini ya. Wah, Yesus datang. Dan mereka tahu siapa Yesus. Perempuan ini tahu siapa Yesus. Dia punya masalah, dia punya pergumulan. Ibu ini punya pergumulan karena anaknya yang perempuan dirasuk oleh roh jahat. Ya, dikuasai oleh roh jahat. Nah, tentu perempuan ini tahu dong siapa Yesus. Dia tahu Yesus sanggup menolong dia. Yesus sanggup membebaskan dia dari pergumulan ini. Ya, dia tahu bahwa anaknya yang dirasuk oleh roh jahat, yang dikuasai oleh roh jahat, bisa bebas dari roh jahat kalau Yesus menolongnya. Kalau Yesus menolongnya, dan itu sebabnya dia datang kepada Yesus. Jadi yang kita lihat di sini, mengapa dia datang kepada Yesus dan memohon supaya Yesus membebaskan anaknya yang terikat dengan roh-roh jahat itu. Ya ada iman. Ya ada iman dari seorang ibu yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Dia orang Yunani. Ya orang di luar Tuhan, kalau boleh kita katakan seperti itu ya. Jadi dia bukan orang yang ya biasa sembahyang seperti cara-cara orang Israel itu, bukan. Tetapi dia pun tahu, dia dengar tentang Yesus. Dan ketika dia tahu bahwa Yesus ada di kotanya, dia mencari Yesus. Dia berjuang untuk mendapatkan Yesus dan akhirnya berjumpa dengan Yesus. Perhatikan apa yang diminta. Ya, ayat 26. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Ia memohon, ia datang meminta kepada Yesus supaya Yesus mengusir setan itu dari anaknya. Anaknya terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Nah, malah seorang ibu, dikatakan ayat 25, malah seorang ibu, yaitu ibu dari Siro-Fenisia itu, ya, anaknya perempuan kerasukan roh jahat.
Nah, segera mendengar tentang dia, tentang Yesus, lalu datang dan tersungkur di kaki Yesus. Dia datang kepada Yesus, tersungkur di kaki Yesus. Dia menyembah Yesus, dia merendahkan diri di hadapan Yesus. Dia datang dengan satu pengharapan supaya anaknya dibebaskan dari ikatan kuasa kegelapan itu, ikatan setan itu. Dia datang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah dia tersungkur di kaki Yesus, apa yang Yesus katakan kepada dia? Ini sesuatu yang kita tentu tidak duga, dan perempuan ini pun tidak akan menduga seperti itu. Tentu harapan Yesus, harapan daripada ibu ini, Yesus akan berkata, oke, kamu sudah datang, sudah meminta, ya pulanglah, anakmu sudah bebas. Ya mungkin itu yang diharapkan ya. Oh, jawab segera Tuhan, kan begitu. Sama seperti kita ketika bergumul datang kepada Yesus, maunya ya pada saat kita minta, jawaban adalah ya, aku kabulkan. Ya, aku dengar doamu dan aku jawab. Kira-kira begitu maunya kita. Tetapi sesuatu yang tak terduga ya. Kita melihat di ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, kita paham artinya. Jadi seperti berkata, aku datang untuk orang Israel, bukan kepada kalian, kamu, kira-kira itu. Atau aku datang buat anak-anak, bukan kepada anjing. Ini jadi ya dengan seperti kasar ya, oh kamu kan anjing, dah sana, tidak perlu. Jadi berkat ini untuk Israel, berkat ini untuk orang Israel, keturunan Abraham, kira-kira begitu, bukan untuk anjing. Tetapi apa respon daripada ibu ini dengan kalimat Yesus? Wah, menarik. Dan ini menjadi satu pujian dari Yesus buat ibu ini. Dan disitulah Yesus melihat dan memberikan penilaian yang luar biasa tentang iman daripada ibu ini. Perhatikan apa yang ibu ini katakan. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Nah, dia tidak menyalahkan. Oh, kenapa sih Yesus ngomong begitu? Kenapa engkau menghina aku? Kenapa aku dibuat begitu? Tidak. Ya, waktu Yesus berkata, ya biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, nggak bisa, roti ini nggak bisa kasih ke anjing, ini untuk anak-anak saja. Jawaban seorang ibu yang punya iman. Ya, benar Tuhan. Ya, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak. Kira-kira begini, benar aku bukan orang Israel. Benar aku bukan anak-anak itu. Benar aku bukan sama seperti yang lain. Ya, aku tidak ada apa-apanya. Ya, aku anjing. Ya, kira-kira begitu. Tapi anjing ini pun ya makan juga rema-rema yang jatuh dari meja tuannya, dari meja yang roti yang di atas meja yang disediakan untuk anak-anak. Jadi baik itu untuk orang Israel, baik itu untuk orang-orang Yahudi itu. Aku bukan. Tetapi yang jatuh, yang dilemparkan oleh anak-anak itu, rema-rema itu, sisa-sisa itu, bekas makanan itu ya, yang jatuh juga dimakan oleh anjing itu. Wow, dahsyat. Ya tidak apa-apa. Ya, jadi berkat itu dari Israel turun ke bangsa-bangsa, turun kepada kita. Oh, amin, haleluya. Ya, karena memang kita tahu janji berkat ya buat Abraham, Ishak, Yakub. Tapi berkat Abraham, Ishak, Yakub itu turun juga kepada kita. Nah, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu
Pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ada apa dengan kata-katanya tadi? Ada iman, ada penyerahan diri total kepada Yesus. Ada pemahaman yang benar tentang siapa dirinya dan siapakah Yesus. Wow. Jadi dia meminta tanpa keraguan. Oke, mau dikatakan anjing ya nggak apa-apa. Iya benar, tapi roti yang jatuh dari meja itu juga rema-remanya loh ya. Ya bekas jatuh-jatuhan itu juga dimakan anjing itu kok. Ya. Jadi Yesus melihat, wah ibu ini pengakuannya luar biasa. Ya, di bagian lain Tuhan Yesus memuji perempuan ini. Iman sebesar ini dikatakan. Luar biasa, iman sebesar ini saya tidak temui dalam kehidupan orang-orang Israel. Nah, orang ini orang Yunani, ya orang di luar Yahudi, tapi dia mendengar tentang Yesus, dia tahu siapa Yesus dan dia percaya kepada Yesus, dia datang kepada Yesus, dia tersungkur di kaki Yesus, dia menyembah Yesus. Dia merendahkan diri di hadapan Yesus dan dengan yakin meminta sesuatu kepada Tuhan, yaitu anaknya supaya dibebaskan dari kuasa setan itu. Dan dengan keyakinan yang bulat tanpa keraguan-raguan dia datang kepada Yesus. Ada pengakuan siapakah Yesus, ada pengakuan dia dan ada pengakuan siapa dirinya. Dan Tuhan Yesus katakan, oleh karena kata-katamu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perkataan perempuan tadi adalah pengakuan siapa dirinya dan pengakuan siapakah Yesus. Ya, Yesus adalah Tuhan yang sanggup membebaskan dia dari pergumulannya, yaitu pergumulan di mana anaknya yang perempuan dirasuki oleh roh jahat. Dan benar, dengan dia datang kepada Yesus memohon, ya dan teruji, ini semacam ujian iman kepada perempuan ini. Waktu Yesus berkata tidak layak memberikan roti untuk anak-anak itu kepada anjing. Ini satu ujian kepada perempuan itu dan perempuan itu tahan uji. Dan mengakui iya, tapi rema-rema dari yang jatuh dari meja itu pun dimakan juga oleh anjing itu. Dan anjing itu menikmatinya. Artinya perempuan itu tahu dia akan dapat menikmati karya Allah, perbuatan Yesus dalam hidupnya. Dan dia akan dibebaskan dari pergumulan itu. Pun demikian dengan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita perlu meneladani ibu ini. Yang perlu kita teladani, ada kerendahan hati. Ada keyakinan, iman yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memohon kepada Yesus, tersungkur di kaki Yesus. Ya, tersungkur di kaki Yesus. Jika kalimat yang disampaikan oleh Yesus kepada perempuan ini disampaikan kepada kita, masihkah kita tetap meminta kepada Yesus atau kita langsung ngambek, sudahlah, masa aku dibilang anjing? Ya aku minta baik-baik kok malah dibilang anjing. Nggak usah percaya sama Yesus, nggak apa-apa. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita bergumul, kita datang kepada Tuhan, kemudian ada ujian bagi kita, belum dikabulkannya doa kita. Ini semacam ujian. Sebenarnya mau menunggu waktu saja, tetapi kita langsung ngambek, kita marah. Ya udahlah Tuhan, nggak perlu doa-doa lagi lah. Cari alternatif lain deh kita cari. Hati-hati. Ada ujian iman. Nah, pertahankan, kita harus menang di situ dan sekali yakin, percaya Yesus Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong kita apapun segala beban pergumulan kita. Tetap percaya, walaupun belum dikabulkan hari ini, tapi tetap percaya dia Tuhan, dia Yesus yang berkuasa, Allah yang hidup, ya. Dan ibu ini tetap dalam keyakinannya, tak tergoyahkan. Dan oleh karena perkataannya tadi, oleh karena pengakuannya tadi siapa Yesus, oleh karena permohonannya tanpa keraguan-raguan, dan Tuhan menjawab, Tuhan mengabulkan permohonannya. Dan perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu
sudah keluar. Jadi nggak perlu kita ketemu orang yang kerasukan setan itu kemudian setannya ditengking-tengking, nggak usah. Anak yang kerasukan setan ada di rumah kok. Ya, dan ibu ini datang kepada Yesus. Nah, tetapi apa yang terjadi karena ibu ini datang memohon kepada Yesus dengan satu kesungguhan bulat, hati yang bulat, ya, terjadi di rumah yang luar biasa. Ya, ada kesembuhan, ada kelepasan dari ikatan roh-roh jahat karena iman seorang ibu yang bergumul itu, yang minta datang kepada Tuhan, meminta supaya Yesus membebaskan anaknya dari ikatan roh-roh jahat. Ya, anak itu yang sedang dirasuk oleh roh jahat. Akhirnya roh jahat itu keluar. Ibu itu pulang melihat anaknya sudah baik kembali. Tentu dia memuji Tuhan. Ketika doa-doa kita terkabulkan, bukankah kita bersyukur, memuji Tuhan, dan tetap memuliakan Tuhan. Jangan sampai ketika doa-doa kita terkabulkan, kita lupa kepada Tuhan. Ya, jangan sampai ini satu peringatan. Tetapi dengan dijawab oleh Tuhan doa-doa kita, kita memuji Dia, dan semakin iman kita diteguhkan. Jadi mujizat, perbuatan Tuhan yang ajaib, doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan mestinya membuat kita semakin teguh, ya, untuk percaya kepada Tuhan, untuk terus memuji, menyembah, memuliakan Tuhan.